Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfir fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad Sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati ajma'in. Alhamdulillah kita hadir dan bertemu kembali dengan materi pendidikan agama Islam, dan Erwin Saifuddin sudah standby. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Dita Widya Ramadhani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Lena Yulianti. Apa Lena Yuliani? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Yuni Hartati. Waalaikum. Nadia Ayuning Gita Zaldi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ustaz. Tita Rustika. Assalamualaikum. Dan Firman Bazar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Pak Ustadz Firman sudah ready dari tadi ya? Iya, saya baru. Hari ini siapa yang mau presentasi? Kelompok pertama kayaknya, Pak. Ya, kelompok pertama siapa namanya? Lupa sih. Sudah dikirim ya presentasinya? Kayaknya ada yang udah ya. Boleh dikirim nggak lewat WA saja, karena kalau lewat email ternyata ratusan, bukan satuan, bukan puluhan, ratusan. Dan saya lupa untuk memberi nama bahwa filenya harus kelas prodi, kelas, nama, topik. Nama filenya harus seperti itu, sehingga ketika saya buka langsung menuju ke kelasnya. Ternyata itu namanya mendekati sama semua. Nah, sehingga ratusan untuk mencarinya agak repot. Lupa saya, hanya harus mengelompokkan berdasarkan prodi dan kelas, baru nama. Nah, hari ini siapa yang mau kirim? Boleh? Memang jumlahnya hanya 7 ya hari ini? Kayaknya belum masuk semua deh, Pak. Oke, tapi tidak 7 jumlahnya. Lebih kayak kemarin juga banyak kan? Oh iya, kurang lebih berapa kemarin? 30 lebih ya, 30-an lebih. Oh, 38. Oh, 38. Oke, alhamdulillah. Ya, mungkin on the way lah ya. Lagi menuju perjalanan menuju kampus ya. Iya, gitu, Pak. Oke. Erwin, topik berapa? Saya yang bab akhlak, Ustaz. Oke. Lena, topik berapa? Ibu Lena ya, boleh nggak dipanggil Ibu? Oke. Yuni, berapa? Topik berapa, Yun? Oh, Nadia. Bukan Yuni, Nadia ya. Nadia, topik berapa? Topik 3, Pak. Topik 3 ya. Ya. Tita Rustika, topik berapa? Oke lah. Kalau topik 1 dan 2 belum hadir, siapa yang mau baca Quran hari ini? Kayaknya Firman Bazar. Firman Bazar udah siap kelihatannya. Kita buka Al-Baqarah 1 sampai dengan 5. Yang kedua, Erwin, dicari dulu ada Qurannya di depannya, Erwin.
Firman ada Quran di apa? Ada Quran Ini Firman. ada sih Pak, cuman saya mau izin wudhu dulu ya Pak, baru sebelum wudhu saya. Oh boleh ya, Iya. oke boleh. Izin Pak. Yang sudah punya wudhu siapa di antara kita? Yang sudah punya wudhu? Dita, Pak. Sudah punya wudhu ya? Boleh buka. Ambil dulu Al-Qur'annya ya, Pak. Oh boleh. Udah ada, Pak. Ada ya? Iya. Ya, kita yang pertama ini urutan ya, urutan. Yang pertama kita Al-Fatihah, nanti yang kedua urutannya firman Al-Baqarah 1 sampai dengan 5. Erwin mungkin sudah disiapkan dicari Al-Anbiya 30. Al-Anbiya ayat 30. Ya, nanti urutannya sesuai dengan urutan. Kita mulai dari Dita dulu, Al-Fatihah. Kemudian yang kedua Al-Baqarah 1 sampai dengan 5, yang ketiga Al-Anbiya ayat 30. Nah, silakan dimulai Dita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Shadaqallahul azim. Amin. Sadaqallahul azim. Yang kedua malah belum muncul, yang ketiga juga. Untuk itu kita buka dulu Al-Maidah. Ada yang lain yang sudah baca, yang sudah punya wudhu dan ada Al-Qur'annya? Nah, dia sudah ada? Belum, Pak. Belum. Belum. Soalnya. Dita buka yang kedua. Iya. Adalah Al-Maidah 16 sampai 17. Sebentar, Pak. Dicari dulu suratnya. Ya. Al-Maidah 106. Al-Maidah 16 sampai dengan 17. 16 sampai 17, Pak. Ya. Ada tafsirnya nggak? Ada terjemahannya nggak di sebelahnya? Enggak, Oh, enggak, Al-Qur'an. Ya, oke, Iya. lanjut. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nuri bi'idnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Laqad kafarol lazina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Qul faman yamlik minallahi syai'an in arada ayyuhlikal masiha ibnu Maryam wa ummahu wa ma fil ardi jami'a. Walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Yakhluqu ma yasha. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Lanjutkan ke firman Al-Baqarah 1 sampai dengan 5. Bentar Pak.
billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul adzim. Sadaqallahul azim. Dilanjutkan yang Al-Anbiya 30. Ayat 30 ya, Pak. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ard kana tarok fafataknahuma wa ja'alna minal ma'i kulli syai'in hayyin afala yu'minun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Saudara-saudara semua, pada hari ini kita akan bicara masalah iman. Iman menurut perspektif Al-Quran. Nanti referensinya kita angkat dari surat dan ayat yang baru saja dibacakan. Referensinya. Ada satu lagi yaitu Ali Imran. Belum, nanti dibacanya di agak terakhir. Jadi inilah ayat-ayat yang akan kita coba bahas berkaitan dengan keimanan. Yang pertama adalah iman itu apa? Terus apa yang harus dikerjakan melalui keimanan itu? Terus tujuan kita beriman itu apa? Jadi sekitar itu. Sebagai bahan perbandingan, ada utusan Allah sebelum Rasulullah Muhammad SAW, ada nabi yang lain. Dan nabi yang lain itu kelak akan di padang mahsyar akan diadili di hadapan seluruh manusia yang dinyatakan dalam surat Al-Maidah 16-17. Pengadilan itu akan mengatakan bagaimana, dan itu menjadi rujukan kita mengapa kita menggunakan inna dina indallahil Islam. Boleh nggak ada satu pertanyaan kecil? Boleh nggak sih rukun iman saya ganti dengan syarat iman? Boleh nggak sih rukun Islam saya ganti dengan syarat menjadi Islam? Nah, kira-kira siapa yang mau jawab tuh? Memberikan paling tidak ada argumen gitu. Mengapa rukun iman tidak bisa diganti dengan syarat beriman? Pak, izin jawab, Pak. Ya, silakan. Ya, silakan. Kalau misalkan itu kan udah ketetapan, Pak, ya, dari aturan Ya. yang sudah diberikan gitu ya dari sana gitu ya. Kalau misalkan dirubah, kan dari ayat juga beda satu kata, beda tujuan gitu ya, Pak. Iya. Kalau misalkan ini dirubah berarti tujuannya beda lagi gitu, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ya, terima kasih juga. Erwin, silakan. Mau nambahkan?
Ini kan pertanyaan iseng kan? Iseng berhadiah. Ya silakan. Mungkin ini pendapat saya, Pak. Jadi kalau syarat kan sesuatu yang belum terjadi, kayak misalkan orang non muslim masuk ke Islam itu harus bersyarat, sedangkan rukun itu terkhusus untuk orang yang sudah berstatus sebagai muslim. Mungkin itu kali Pak ya. Terima kasih. Oke. Terima kasih juga. Boleh ada yang lain tambah satu lagi silakan. Paling tidak kita punya argumen. Oh, iman tuh ini toh gitu, kira-kira gitu. Ada yang lain silakan. Mengapa? Ya boleh nggak sih rukun iman saya ganti dengan syarat beriman. Kemudian rukun Islam saya ganti dengan syarat berislam. Nah, kira-kira tambah satu lagi ya silakan. Nadia tambahkan ya. Nadia satu lagi Nadia. Oh Nadia. Dita. Iya Pak. Oh ya silakan. Nadia silakan. Itu aja Bapak, Dita aja. Oh Dita aja silakan. Jadi begini Pak, menurut Dita ya, itu dari soalnya kan itu udah ada dalam hadis ya Pak, mungkin dari kitab-kitabnya. Kalau misalkan kita ubah berarti kita keluar dari hadis tersebut misalkan kan Pak, karena hadis itu dibuat nggak langsung nggak instan gitu Pak. Jadi butuh pemikiran yang panjang. Begitu pula dengan apa sih disebutnya itu, jadi kan kita juga tahu rukun iman itu sendiri kan dari nenek moyang kita ya Pak, dari turun temurun gitu Pak. Nah mungkin yang menyebabkan gak bisa diubah itu ya karena emang udah ketetapan juga yang tadi dikatakan sama Kang Firman, begitu juga dengan Kang Erwin gitu. Soalnya kan emang itu tuh rukun itu emang ketetapan kita sebagai muslim gitu kan Pak. Kalau misalkan syarat itu syarat untuk kita masuk muslim, jadi sebelumnya mungkin Pak. Begitu Pak menurut kita. Oke. Jadi kalimat itu sakral ya, nggak boleh dirubah gitu ya, mengandung keramat gitu ya. Oke. Jadi paling tidak dudukan segala sesuatunya dengan definisi atau dalilnya. Coba kita lihat. Syarat sholat itu sebutkan, tolong Firman satu aja. Syarat sholat itu apa? Syarat Niat, untuk mengerjakan sholat. Ya? Niat. Niat. Iya. Niat apa? Niat sholat. Harus dari Oke. wudu ya. Erwin, satu aja sebutkan syarat untuk mengerjakan sholat. Oh, ini namanya. Satu aja. Itu harus Berwudu Pak. Berwudu. Oke. Saya minta Sabrina Putri sebutkan syarat untuk mengerjakan sholat. Berwudu Pak, punya wudu. Udah, Erwin sudah nyebut yang lain. Syaratnya tempatnya harus bersih. Tempatnya Atau bersih. Harus suci ya. Oke, tempatnya suci. Widya, satu aja. Syarat untuk sholat. Oke, lanjut. Andi Kirana. Andi Kirana, sebutkan. Oh, Ibu Lena deh, Ibu Lena yang biasa aneh ceramah. ini apa? Menutup aurat Ustaz. Menutup aurat. Apalagi? Dita mau nambahkan satu aja. Menghadap kiblat Pak. Menghadap kiblat. Nah, tambahkan satu aja. Saat mengerjakan sholat. Niat Bapak. Niat. Oke. Nah, saya ingin sampaikan. Pernah dengar rukun sholat? Pernah Pak. Nah, yang pernah tolong sebutkan satu aja. Rukun sholat. Takbiratul ihram.
syarat adalah segala sesuatu yang harus ada sebelum ibadah itu dikerjakan. Syarat. Jadi kalau syarat sholat itu yang pertama, misal berilmu dewasa, tabbalik dewasa, kemudian berilmu, berpikir, masuk waktu, dan berwudu. Nah, itu syarat sholat. Seandainya mau sholat zuhur jam 5 pagi, itu tidak terpenuhi syaratnya. Mau sholat subuh, tetapi jam 7 malam, belum terpenuhi syaratnya. Jadi syarat adalah segala sesuatu yang harus disiapkan, yang harus ada sebelum aktivitas ibadah itu dikerjakan. Sementara rukun adalah segala sesuatu yang dikerjakan, yang diadakan bersamaan dengan kegiatan ibadah itu dikerjakan. Itu adalah rukun. Nah, apa sih yang dimaksud dengan rukun iman? Rukun iman adalah segala sesuatu yang dikerjakan bersamaan dengan keimanan itu sendiri. Nah, kalau seandainya diganti dengan syarat beriman, ya tentu saja boleh-boleh saja. Ya misalnya orang itu adalah misal dewasa, artinya bukan dalam pengampuan, kemudian ya sehat jasmani rohani dan sebagainya, boleh saja. Itu kan sesuatu yang harus ada sebelum orang itu mau masuk Islam misalnya. Nah, iman itu kalau referensi hadis ketika Rasulullah bersama para sahabat, kemudian ada seorang tamu berbaju putih mendekatkan lututnya di hadapan lutut Rasulullah, bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan rukun iman?" Kemudian Rasulullah menjawab bahwa rukun iman adalah kita yakin, percaya bahwa kita tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian yang kedua, kita beriman, yakin adanya malaikat yang diciptakan Allah dengan tugas-tugasnya tentu saja. Yang ketiga, kita beriman kepada kitabullah Al-Quran. Yang keempat, kita percaya bahwa ada Rasul-Rasul Allah yang diutus sebagai pembawa risalah dari Allah untuk kita. Yang kelima, kita percaya kepada hari akhir, bahwa Allah menciptakan berakhirnya kehidupan melalui hari kiamat, hari yakin namanya. Disebut dengan banyak, Al-Quran menyebutnya hari kiamat adalah hari yang yakin. Mengapa disebut dengan hari yakin? Karena kepastian datangnya. Dan yang terakhir, bahwa kita percaya kepada qada dan qadar. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan, Anda benar, ma sodakta. Kemudian bertanya lagi, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan Islam? Apa yang dimaksud dengan rukun Islam? Kemudian dijawab bahwa rukun Islam adalah setelah kita beriman, maka wujudkan dalam sumpah yang bernama syahadatain. Kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, mengerjakan sholat. Yang ketiga, menginfakkan sebagian rizki yang diberikan Allah. Yang keempat adalah berpuasa, beribadah, berpuasa sesuai dengan yang ditentukan. Dan yang terakhir adalah mengerjakan
mengerjakan ibadah haji jika mampu. Di situ ada tulisannya adalah jika mampu. Nah, ketika ini dijawab belum bisa oleh ditinggalin. Rasulullah, Ayo, atuh. kemudian malaikat itu mengatakan, Ayah, engkau Rasulullah benar, jatuh aja. ma sodakta. Ketika itu pamit. Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, tahukah siapa yang baru datang tadi? Tidak tahu. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka Rasulullah menyampaikan bahwa dialah malaikat Jibril mengajarkan kepada kita apa itu rukun iman dan apa itu rukun Islam. Para ulama mendefinisikan bahwa iman adalah keyakinan yang diyakini di dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan amal perbuatan, berkaitan dengan keyakinan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, beriman kepada malaikat, dan seterusnya sampai dengan yang keenam. Andaikan kita itu yakin, beriman, maka bagaikan kita ketemu hari esok, bahwa hari esok adalah suatu kepastian, maka keimanan itu hendaknya seperti itu, bahwa keberadaan hal yang kita yakini adalah benar adanya. Kalau kita sudah masuk Islam, maka pengembangan definisi itu akan berkembang dengan sendirinya. Berkembang dengan apa? Berkembang dengan amal, perenungan, pemikiran, dan ilmu. Contoh, kita yakin kepada Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Maka alam raya yang berada, yang kita injak, yang kita ada di bawah ada sekarang ini adalah ciptaan Allah. Kita makan dan minum, Allah yang sunatullah yang mengadakan. Kita sembuh karena Allah. Alam raya ini dipelihara, dijaga oleh Allah. Berarti segala sesuatunya termasuk rizki yang datang kepada kita itu adalah karunia Allah. Berarti bukan saja tiada Tuhan selain Allah, nanti cuma mentok di situ, tetapi pengembangannya berdasarkan ilmu yang kita miliki. Ajaran yang kita dengar dari risalah Rasulullah. Nah, kira-kira begitu. Keimanan itu begitu. Nah, pertanyaan berikutnya sesuai dengan dari Al-Quran Al-Baqarah 1:5, maka di situ disampaikan bahwa kita beriman kepada yang gaib. Allah gaib, malaikat gaib, Rasulullah saat ini adalah sudah gaib. Jadi di situ disebutkan beriman, yakin kepada yang gaib. Salat, infak kepada Quran, percaya kepada hari akhir. Kemudian mengapa itu semua kita yakini? Mengapa itu semua kita imani? Agar kita menjadi orang yang bertakwa di dalam ayat yang keempat. Agar kita menjadi orang yang bertakwa. Kalau begitu, takwa itu apa? Takwa adalah memelihara diri. Takwa adalah menjaga diri dengan perbuatan-perbuatan yang diridhoi Allah dan menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Itu takwa, pengertian umumnya. Pengertian pengembangannya, takwa adalah hati-hati. Pengembangan umumnya apa? Takwa. Takwa adalah mampu mengimplementasikan keimanan dalam yang tertera dalam rukun iman. Itu takwa. Nah, mengapa kita diminta untuk bertakwa?
dalam ayat yang kelima dinyatakan agar kamu semua, agar Anda semua, agar kita semua menjadi orang yang beruntung. Jadi Al-Baqarah 1 sampai dengan 5 menyatakan bahwa apa saja unsur-unsur keimanan itu, mengapa kita diminta untuk beriman, dan dengan tujuan apa kita untuk mengimplementasikan keimanan itu. Maka keimanan itu akan menimbulkan ketakwaan. Ketakwaan itu menjadikan kita termasuk orang yang beruntung. Di situ ayat 1 sampai dengan 5. Pertanyaan berikutnya adalah, apa buktinya kalau kita itu sudah beriman? Tanda-tandanya apa? Dita, ada tanda-tandanya kalau melihat orang, wah ini orang ini beriman nih, karena jidatnya ada tandanya hitam misalnya, gitu. Misal ini contoh ya, maaf ya, saya hanya menyebutkan contoh aja yang dapat dilihat oleh mata maksudnya. Wah, karena jidatnya hitam pasti nih orang ini beriman, gitu kan. Anti dugem nih orang nih, gitu. Ya kan? Bisakah begitu kita menyebutnya? Ciri-ciri orang dari tutur berkata juga sih Pak biasanya. Tutur berkata. Oke, apa lagi? Apalagi? Saya minta tolong Setiawan boleh nyumbang 1. Ciri-ciri orang beriman itu apa kira-kira? Oke. Yang lain, Yuni, sebutkan 1 aja ciri-ciri orang beriman. Menutup aurat, Menutup aurat. Terus? Berakhlak baik. Berakhlak baik. Terus? Sabar. Sabar. Oke. Kita minta Sabrina 1 aja. Tawadu, Pak. Oh, tawadu. Tawadu itu apa ya? Tawadu itu apa namanya? Menundukkan diri kepada menundukkan diri kepada jalanan gitu kan. Jadi niat duit gitu ya. Menundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih atas jawabannya. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, tanda adalah ketika disebutkan nama Allah bergetarlah hatinya. Apakah kita sudah bergetar mendengar nama Allah? Kalau belum, mungkin bisa cek di puskesmas sebelah, ya kan, dicek dulu. Ada getarannya nggak kalau ada Allah gitu. Ketika ada kekasih kita lewat, kita lihat punggungnya saja, jantung kita berdetak lebih kencang. Ketika disebutkan nama kekasih kita sudah mulai, rona muka kita sudah mulai berubah. Aliran darah semakin kencang. Ahmad Dhani sudah menyanyikan itu. Tetapi untuk yang lain. Berarti Allah tahu tabiat kita. Kita menyenangi sesuatu, disebutkan namanya, dia lewat di samping kita langsung deg-degan, deg naik. Makanya ada teman saya yang usianya juga sudah tua, maksudnya umur 40-an ya, 90-an. Dia mahasiswa saya, Pak, saya kok ditaksir sama orang tua, Pak, gimana Pak? Saya kebetulan janda, katanya gitu. Nggak usah jauh-jauh. Kamu ada deg-degan 10% nggak? Nggak ada Pak. Ya udah, lupakan sebenarnya. Nah, artinya maksud saya, kemanusiaan ini diciptakan Allah sedemikian rupa. Ada senyawa kimiawi. Dengan sesuatu yang kita senangi, jantung kita berdetak lebih kencang.
kepada sesama manusia saja seperti itu. Sekarang pencipta yang kita anggap sebagai kekasih itu kalau didengarkan suaranya, namanya dipanggil, apakah kita bergetar? Orang yang beriman menurut Al-Quran itu Allah menyampaikan ciri-cirinya bergetarlah hatinya. Dan kalau sudah seperti itu, ketika kekasih itu memanggil, bergegas atau bilang tar, kira-kira bergegas atau bilang tar? Bergegas. Segera, ya kan? Nah, ketika Allahu Akbar berkumandang, kita bilang nehi atau bergegas? Bergegas, alhamdulillah. Itu tanda-tanda bahwa rukun iman memasuki kolbu kita. Allah berkata, bergetarlah hatinya jika disebut namaku, Allah, Allahu Akbar. Yang kedua, karena dia mencintaiku, maka jika aku panggil, dia segera datang. Kalau seandainya dipanggil tidak segera datang, maka kita bilang cintanya bohong. Kalau orang yang cintanya bohong, maka kalimat lain menurut Allah adalah munafik. Bilangnya cinta tetapi tidak berbukti. Kembali kepada keimanan tadi, bahwa ciri-ciri keimanan Allah sampaikan, bergetarlah hatinya, dan setiap mendengar risalahku, Islam, disampaikan kepadanya, dia selalu bersemangat, tidak malas-malasan. Mengapa? Dia selalu menginginkan perjumpaan denganku dalam kondisi aku ridho terhadapnya. Itu yang dari detik ke detik, karena kecintaannya itu dipelihara di dalam dirinya. Nah, ini keimanan dengan ciri-cirinya. Allah berfirman, jika Anda sudah menyatakan keimanan dengan segala konsekuensinya, maka apakah akan kubiarkan engkau menyatakan keimanan kepadaku tanpa kami uji? Jadi, keimanan itu bukannya dibiarkan begitu saja, silakan kamu beriman. Tetapi ingat, keimanan itu ada halangannya, yaitu ujian. Ujian dalam kehidupan ini bisa senang, bisa susah. Bisa luas, bisa sempit. Bisa murah rizki, bisa sempit rizki. Bisa senyum-senyum, bisa menangis, dan seterusnya. Andaikan yang datang ujian kepada kita adalah kebahagiaan, tinggal Allah tunggu, bersyukur atau lalai. Jadi, ujian datang kebahagiaan, luasnya rizki, kesehatan, apakah dia bersyukur? Kalau dia ternyata lalai, maka inna batsya rabbika lasyadid. Sesungguhnya azabku sangat pedih, Allah berfirman. Kemudian, kalau seandainya ternyata ujian itu adalah yang kesulitan, kesempitan, sakit, kesedihan, nah, apakah dia bersabar atau menyalahkan Allah? Andaikan dia bersabar, maka kutingkatkan pangkatnya, makomnya ke dalam orang muttaqin.
Jadi ujian itu tergantung kita, dan dua-duanya sempit atau luas, senang atau susah, berdampak positif buat yang beriman. Syukur dan sabar. Andaikan itu yang dilakukan oleh seorang yang beriman, maka sesuai dengan Al-Mulk alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kuciptakan, Allah telah menciptakan kematian dan kehidupan yang di dalamnya ada dinamika. Dinamika itu bisa senang, bisa susah, bisa bahagia, bisa sedih, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang amalnya paling baik. Jadi keimanan ada buktinya, keimanan akan diuji, dan keimanan akan meningkatkan derajat seseorang turun atau naik. Dan Allah mengatakan ujian atas keimanan itu untuk menguji siapa di antara kita yang amalnya paling baik. Allah berfirman dalam ayat yang lain, bukti-bukti keimanan itu adalah muttaqin. Orang yang muttaqin memiliki ciri-ciri as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Jika Anda beriman, jika kita beriman, maka iman itu akan melekat dalam tindakan Anda menjadi orang yang sabar. As-sabirina. Was-sadiqinya, orang yang selalu menegakkan kebenaran. Karena kebenaran itu akan mendatangkan keadilan. Keimanan akan mendatangkan kesyukuran. Keimanan akan mendatangkan Anda rajin berinfak untuk membagikan sebagian karunia Allah kepada kita. Munfiqina wal mustaghfirina bil ashar. Orang yang beriman, dia akan ringan, akan ketagihan untuk beristighfar di waktu sahur. Jadi wal mustaghfirina bil ashar adalah ciri-ciri di antara tanda-tanda orang yang beriman, muttaqin. Allah berfirman Asy-Syu'ara bahwa wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Orang-orang yang beriman tadi, yang melaksanakan, mengimplementasikan keimanannya menjadi muttaqin, orang yang bertakwa, maka wa uzlifatil jannatu, akan kami sediakan surga yang di dalamnya penuh dengan kenikmatan. Nah, ancamannya berikutnya adalah wa burrizatil jahimu lil ghawin, dan kami sediakan neraka yang menyala-nyala bagi mereka yang tidak mau beriman dan bertakwa. Nah, keimanan itu alirannya begitu. Nanti kita akan sebut dengan akan kita kaitkan dengan mengapa kita disuruh beriman. Emang tujuan Allah tuh apa? Nah, baru akan kita bahas setelah ini. Sampai di sini dulu. Mungkin yang harusnya presentasi sudah hadir kali. Sekarang sudah 20 mahasiswa sudah hadir. Atau ada yang mau mengembangkan boleh, atau menambahkan sharing silakan. Ada yang
topik 1 mana? Topik 1 ada yang sudah masuk belum? Topik 1 belum ada. Belum ya? Oke. Kalau belum, kita akan lanjutkan. Firman mau menyampaikan sesuatu, boleh menambahkan, boleh. Erwin, boleh. Setiawan. Ini posisi Setiawan di Bandung ya, Setiawan ya? Di Bandung. Oke, nggak dengar ya, mungkin nggak dengar ya apa yang saya tanyakan. Belum ada, Pak. Oh, bukan, posisinya di mana? Di Bandung apa di mana? Oh, saya di Solo, Pak. Oh, di Solo, alhamdulillah. Orang Solo toh? Iya, Pak. Karanganyar, Pak. Oh, Karanganyar, alhamdulillah. Oke. Oh, jadi apa namanya? Bukan, tadi ini posisinya tidak seluruhnya di Bandung ya? Ada yang di Solo, ada yang di Sukabumi juga ya kali ya? Kalau yang di luar Jawa Barat kayaknya saya aja di sini, Pak. Oh gitu. Erwin di mana? Erwin? Saya di Cianjur, Pak. Oh, Cianjur, oke. Saidina Hamzah di mana posisi Saidina? Di Pelabuhan Ratu, Pak. Oh, Cikakak. alhamdulillah. Oke, Jawa Barat, alhamdulillah. Oke, jadi apa yang sudah saya sampaikan kaitannya dengan beberapa firman Allah tentang keimanan, kaitannya keimanan. Berikutnya adalah kalau tidak ada yang Maaf Pak, izin bertanya. ya. Saya mau Oh, ada yang bertanya, silakan. Iya, saya mau menanyakan apa itu yang dimaksud mutakin ya Pak. Tadi belum jelas gimana. Terima kasih Pak. Oke. Kalau dalam bahasa Arab, mu itu adalah orang. Firman? Iya Pak. Firman? Iya. Firman adalah mutakin. Firman adalah mutakin. Maksudnya apa? Orang ya. Artinya orang yang beriman, bertakwa. Karena takwa adalah orang yang mengimplementasikan keimanan. Artinya dia memelihara, menjaga, dia berhati-hati. Berhati-hati apa? Berhati-hati atas perintah dan larangan agama untuk dapat dilaksanakan. Itu adalah takwa. Takwa adalah memelihara. Memelihara apa? Memelihara diri jangan sampai melakukan kegiatan yang dilarang Allah, memelihara diri untuk selalu taat kepada Allah. Itu adalah takwa. Kata yang lain mengatakan orang yang bertakwa adalah berjalan di muka bumi ini seperti di bawah kakinya ada duri. Jadi dia berjalan akan selalu berhati-hati. Kenapa? Jangan sampai kakinya menginjak duri. Itu adalah takwa. Muttaqin artinya orang yang bertakwa. Terima kasih Pak. Muzaki, ya, muzaki adalah orang yang menginfakkan hartanya, mengeluarkan zakat. Muzaki, artinya orang. Oke. Islam adalah menyerahkan diri kepada siapa? Kepada Allah. Muslim, dia adalah orangnya. Orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah disebut dengan Muslim. Aslam tu, keselamatan. Jadi Islam adalah keselamatan. Aslamu adalah yang menyerahkan diri. Jadi orang yang menyerahkan diri berarti dia ikhlas. Maka orang Islam itu biasa disebut dengan menyebut kalimat la ilaha illallah adalah kalimat ikhlas. Kenapa? Dia ridho bahwa Tuhannya adalah Allah yang patut diibadahi secara benar. Oke. Atau mungkin ada yang lain boleh juga. Nah, benar juga. Maksudnya gini,
apa yang disampaikan ternyata ini kalau seandainya mutakin nggak paham kan pasti ganjal tuh penjelasan yang lainnya. Kenapa nggak gantung maksudnya? Nah, menggantung. Nah, dengan ditanyakan itu, oh maksudnya ini, bisa. Maka ada Al-Quran yang mengatakan wa uzlifatil jannatul lil muttaqin, bahwa Allah akan memasukkan orang-orang ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan, yaitu kepada orang-orang yang muttaqin, yaitu orang yang bertakwa. Oke. Ada yang lain silakan. Kalau ada. Kalau tidak ada lanjut. Pak. Ya. Kalau alim sendiri itu pengertiannya apa, Pak? Alim itu kan ilmu. Alim itu ilmu. Jadi kalau alim itu adalah orang yang berilmu. Kalau untuk ilmu. Kalau orang Islam semuanya bisa disebut orang alim nggak, Pak? Oke. Kalau orang Muslim atau orang Islam itu semuanya bisa disebut orang alim nggak, Pak? Oke. Mungkin saya belum sempat jawab dulu. Mungkin Firman menyampaikan, bisakah semua orang Islam disebut dengan alim? Ya, Pak. Gimana? Saudara kita Setiawan bertanya, alim itu apa? Alim itu ilmu. Bisakah semua orang Islam disebut dengan alim, orang yang berilmu? Ya, silakan. Mungkin maksudnya Kak Setiawan itu alimnya tuh kayak ya, alim itu yang dikategorikan baik gitu. Maksudnya alimnya tuh yang kata so alim gitu. Baik. Oh, so alim. Iya gitu. Jadi mungkin ya. maksudnya alim itu kata dia baik gitu. Apakah semua Islam itu baik gitu? Orang yang benar gitu. Oh iya. Kok Nur Malasari nggak kelihatan wajahnya? Jadi Setiawan nggak tahu dong. Ya, ternyata lagi yang belum bisa on cam, Pak. Oke. Ya, enggak masalah. Oke. Nah, itu sumbangan dari Nur Malasari. Ya tentunya kita dekatkan dengan konteks ya kan, dengan konteksnya, dengan konteks pertanyaannya maksudnya gitu. Firman tadi mau menjawab, silakan. Iya, Pak. Gini ya. Menurut saya gitu ya. Kalau misalkan alim itu kan berilmu ya. Sebenarnya orang Islam itu bisa mereka alim. Karena apa? Gak ada di dunia ini yang tidak bisa mencari ilmu, Pak. Gitu, maksudnya orang Islam itu bisa disebut alim kalau dia mau mencari ilmu gitu, Pak. Gitu sih menurut saya. Oh ya. Oke. Erwin mau menambahkan boleh? Oh enggak. Ibu Lena mau menambahkan juga boleh. Ya kan kita sharing, biar menambah banyak wawasan. Enggak ya? Oke, kalau menurut saya ilmu itu adalah orang alim. Menurut saya tidak semua orang Islam itu disebut alim gitu, karena alim sendiri berdasarkan ilmu-ilmu yang kita dapat gitu, ilmu yang didapat. Kadang kan ada berarti ada orang Islam saya yang tidak suka melaksanakan sholat gitu, berarti kan dia tidak mengetahui ilmunya gitu, tidak mengalami pembelajaran terhadap ilmu gitu. Ya. Jadi saya tidak semuanya disebut orang alim gitu. Oke. Terima kasih. Sebenarnya begini ya, ini kan ilmu itu ada ilmu berdasarkan kajian akademis atau ilmu berdasarkan sebutan masyarakat awam gitu. Jadi ilmu itu ada ilmu berdasarkan kajian akademis dan ilmu sebutan orang awam. Nah, saya bedakan di situ aja untuk membuat spektrumnya lebih jelas. Contoh begini, kata ustadz itu dari mana ya? Ustadz itu kan bahasa Arab, artinya guru. Oke, bisa kita ikuti ya.
cobalah Anda datang ke negeri Arab, cari ustadz, maka yang Anda akan temui adalah seorang guru besar. Guru besar itu di sana, kalau menurut akademis, di depannya ada huruf hamzahnya. Misalnya Erwin, nah di depannya ada Erwin Saifuddin, di depannya ada huruf hamzahnya, Hamzah Erwin Saifuddin. Apa itu? Hamzah adalah ustadz, ustadz adalah profesor. Jadi Erwin Saifuddin di depannya ada tulisan hamzah tadi, ini artinya Ustadz Erwin Saifuddin gitu. Nah, ini menurut akademis. Kalau Anda cari ke Timur Tengah, kemudian saya mau nyari ustadz. Nah, nyari ustadz pasti ditunjukkannya adalah itu, guru besar itu tadi, guru besar Erwin Saifuddin. Ini menurut akademis. Kemudian secara umum ustadz adalah guru. Nah, tapi kalau di sana, karena penghormatan terhadap guru adalah yang memiliki ilmunya tinggi, maka adalah yang guru besar dipanggil dengan ustadz. Tetapi di Indonesia, beberapa ayat yang dikuasai sudah minta dipanggil ustadz, guru. Ya enggak masalah, nggak apa-apa, karena amalkanlah ilmu itu walaupun satu ayat, ya kan gitu. Nah, enggak apa-apa. Nah, cuma secara akademis kita akan membedakan yang dimaksud dengan orang yang berilmu adalah orang yang telah mengikuti jenjang pendidikan, dinyatakan lulus, kemudian bisa memiliki ilmu itu secara bertanggung jawab. Itu yang orang yang berilmu. Tetapi bisakah semua orang Islam dikatakan orang berilmu? Ya, kalau kata Allah, kalau kita menunjuk kata Allah, ya bisa. Kenapa? Secara awam, bahwa dia orang berilmu. Karena apa? Karena toh buktinya dia memeluk agama Islam. Karena saya sebutkan ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qis, la ilaha illa wal azizul hakim. Apa sih artinya? Allah bersaksi tidak ada Tuhan selain Dia. Siapa yang bilang? Allah. Allah sendiri yang bilang di dalam surat Al-Baqarah, Allah bersaksi tidak ada Tuhan selain Dia. Yang bilang Allah, bukan siapa-siapa. Yang kedua, para malaikat pun bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Dan yang ketiga, mengapa saya sebutkan? Dan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan pun bersaksi tidak ada Tuhan selain Dia. Dia maha adil dan maha bijaksana. Oke? Ketua Parlemen Amerika Serikat saat ini sudah memeluk agama Islam. Doktor statistik di Amerika sudah memeluk Islam. Dr. Wang. Dokter fisika dia memeluk Islam beberapa tahun ini. Kenapa? Karena dengan ilmunya dia juga menganalisa tentang kebenaran agama. Dia ingin cari kelemahan Al-Quran, kelemahan Islam itu di mana? Ternyata tidak ada. Kemudian ketua parlemen Amerika pergi ke Turki karena kenal dengan anak cucunya Sufi di Turki yang kita sebut dengan Ar-Rumi, susunya Ar-Rumi. Datang ke sana, diskusi sebentar tentang agama, benar. Inna dina indallahil Islam. Jadi, ya dikatakan, Allah mengatakan orang-orang yang berilmu pengetahuan itu dia akan bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, kita semua yang hadir di sini sudah bersaksi ketika di dalam rahim